Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa agar dimudahkan dalam belajar hari ini ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan membahas soal latihan ulangan bab 3 ya, soal latihan ulangan bab 3 paket 1, yang mana untuk soal latihan di bab 1, 2, dan 3 sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal latihan bab 3 yang paket 1 bagian A. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Ya, ini untuk soal nomor 1 dan 2 ini kita harus menyimak gambar ini ya. Nah, oke, soal nomor 1. Garis AB pada gambar di atas dinamakan, garis AB ini namanya adalah diameter ya, atau garis tengah ya. Maka jawabannya untuk yang nomor 1 adalah yang B ya. Kalau jari-jari yang dinamakan jari-jari itu dari titik pusat sampai ke B, ini namanya jari-jari. OB, OC ataupun OA ini namanya jari-jari ya. Kemudian ada titik pusat itu adalah yang O ini namanya titik pusat. Nah, kalau rusuk itu biasanya untuk yang bangun ruang ya. Lanjut ke soal nomor 2. Juring yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah ya. Untuk yang nomor 2 ini juring. Nah, juring itu berarti nah ini jawabannya adalah BOC ya. Jadi daerah BOC itu namanya adalah juring. Nah, ini tadi ada garis AB, garis OB, ini tadi kita udah tahu ya, AB itu namanya diameter, OB itu namanya adalah jari-jari, kemudian daerah DE, nah daerah DE ini namanya adalah tembereng ya. Jadi yang namanya juring itu adalah daerah BOC. Jawabannya nomor 2 adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan titik-titik kali panjang jari-jari. Jadi diameter lingkaran itu adalah 2 kali panjang jari-jari. Kita lihat gambarnya di sini ya. Ini namanya jari-jari, gini jari-jari, tapi kalau 2 kali jari-jari dari sini ke sini namanya itu diameter ya, namanya diameter. Jadi panjang diameter sebuah lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jarinya. Nomor 3 jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 3. Titik yang terletak tepat di tengah lingkaran disebut, nah itu namanya adalah titik pusat. Jawabannya yang A. Ya, ini kita lihat gambarnya di sini juga ada. Oh, ini namanya titik pusat. Lanjut ke nomor 5. Daerah yang diwarnai berikut yang menunjukkan tembereng ya. Yang diwarnai yang menunjukkan tembereng itu adalah ini ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang A ini namanya adalah juring ya, luas juring. Kalau yang B ini namanya adalah luas setengah lingkaran ya. Kalau yang D ini ini bukan masuk bagian lingkaran ya, ini luas juring dikurangi dengan luas tembereng ini ya yang diwarnai. Oke, jawaban nomor 5 adalah yang D. Yang diwarnai yang menunjukkan tembereng. Kita lanjut ke soal nomor 6. Keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 14 cm adalah, nah di sini sudah saya coret-coret ya untuk yang nomor 6. Nah, oke, kita simak di sini. Ini sebenarnya nomor 1 sampai dengan nomor 5 juga sudah saya tulis jawabannya ya. 1B, 2D, 3C, 4A, 5D. Nah, kemudian nomor 6 ya. Jadi diketahui jari-jarinya 14 cm. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2pi R sama dengan 2 kali, karena ini 14 cm kita pakai pi-nya 22/7. 2 kali 22/7 kalikan 14 ya. Ini kita coret dapat 1, coret dapatnya 2. Jadi 2 kali 2 kali 2, 44 kali 2 hasilnya adalah 88 cm.
Nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 6 jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 7. Keliling sebuah lingkaran adalah 94,2 desimeter. Panjang diameter lingkaran tersebut adalah, ditanyakan diameter jika diketahui kelilingnya. Oke, di sini untuk yang nomor 7 ya. Jadi kelilingnya 94,2 desimeter. Diameter. Kita ingat rumus untuk mencari keliling lingkaran selain pakai jari-jari juga bisa pakai diameter ya. Rumusnya pi kali diameter. Maka mencari diameter berarti rumusnya adalah keliling dibagi dengan pi. Berarti 94,2 dibagi 3,14. Hasilnya 30 desimeter. Jawabannya untuk nomor 7 adalah yang C. Oke, nomor 7 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 8. Keliling lingkaran pada gambar berikut adalah, ini kita lihat di sini ada 3/4 lingkaran atau lingkaran utuh dikurangi 1/4 ya. Jadi keliling lingkaran pada gambar berikut adalah jika diketahui jari-jarinya adalah 5 cm. Oke, untuk yang nomor 8 kita lihat ya. Jadi R-nya 5 cm. Nah, keliling 3/4 lingkaran itu berapa? Keliling lingkaran sendiri rumusnya adalah 2πr. Maka keliling 3/4 lingkaran berarti 3/4 dikalikan dengan 2 kalikan pi kalikan jari-jari ya. Ini kita coret bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapatnya 2. Berarti tinggal 3 kali 1 kali 3,14 kali 5. Hasilnya adalah 23,55 cm. Nomor 8 jawabannya adalah yang C. Oke, 8 jawabannya yang C ya. Lanjut ke nomor 9. Luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 40 desimeter adalah, diketahui diameter, kita diminta untuk mencari luasnya ya untuk yang nomor 9 ya. Oke, jadi diameternya 40. Kalau diameternya 40 maka jari-jarinya diameter bagi 2 hasilnya 20 desimeter. Maka luas dari lingkaran tersebut rumusnya adalah pi r kuadrat. Karena 20 kita gunakan 3,14 ya. 3,14 kali 20 kali 20 atau 3,14 kali 2 kali 2 4, nolnya kita tempelkan ya, kalikan 400. Hasilnya adalah 1256 desimeter persegi. Untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 9 jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 10. Panjang jari-jari lingkaran yang memiliki luas 1386 meter persegi adalah, ini panjang jari-jari yang memiliki luas 1386 meter persegi. Kita diminta mencari jari-jari diketahui luas. Oke, untuk nomor 10 ya. Jadi luasnya sama dengan 1386 meter persegi. R-nya berapa? Rumusnya untuk mencari luas sama dengan pi r kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan luas dibagi dengan pi. Luasnya tadi 1386 dibagi pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Ini pembagian supaya bisa dihitung kita ubah kejadikan perkalian. Ini tinggal kita balik ya. 1386 kali 7/22. Kita bagi 22 dapat 1, bagi 22 dapatnya 63. Jadi R kuadratnya sama dengan 441. Sekarang kita cari R-nya ya. Berarti kalau kita cari R itu berarti akar dari 441. Hasilnya adalah 21 meter. Jawabannya adalah yang B. Jadi nomor 10 jawabannya adalah 21 meter atau yang B. Lanjut ke soal nomor 11. Luas bagian lingkaran pada gambar berikut adalah, ini kita lihat di sini adalah gambar 1/4 lingkaran dengan jari-jarinya 12 cm. Mari kita simak untuk nomor 11 sebagai berikut ya. Oke, luas 1/4 lingkaran dengan R-nya adalah 12 cm. Tinggal kita masukkan aja luas lingkaran itu PR kuadrat, tinggal kita kalikan 1/4-nya karena 1/4 bagian lingkaran. Berarti 1/4 kalikan, karena R-nya 12 kita pakai pi-nya 3,14 ya. 1/4 kali 3,14 kalikan R-nya 12 kali 12. Ini kita coret antara 4 sama 12 bisa ya. Bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapatnya 3. Berarti 1 kali 3,14 kali 3 kali 12. Hasilnya adalah 113,4
atau 0,04 cm persegi. Jawabannya adalah yang D untuk yang nomor 11. Kita lihat di sini. Oke ya, nomor 11 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yakni nomor 12 ya. Nomor 12. Oke, sebentar. Ya. Nomor 12. Luas tengah lingkaran adalah 1925 cm persegi. Keliling setengah lingkaran tersebut jika pi-nya 22/7 adalah, nah jadi diketahui luas tengah lingkaran itu 1925 cm persegi. Ditanyakan keliling setengah lingkaran tersebut jika pi-nya 22/7 ya. Oke. Kita lihat di sini untuk yang nomor 12, jadi luas tengah lingkaran 1925 cm persegi. Maka keliling setengah lingkarannya sama dengan kita masukkan dulu ya, luas tengah lingkaran berarti rumusnya adalah luas lingkaran kalikan setengah ya, atau setengah kalikan pi-nya tadi 22/7 kita kalikan dengan r kuadrat. Nah, luas tengah lingkaran tadi adalah 1925 sama dengan setengah kita kalikan 22/7 kalikan r kuadrat. Ini bisa kita coret ya, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 11. Berarti 1925 sama dengan 1 kali 11, 11 ya, 11/7 kalikan r kuadrat. Maka untuk mencari r kuadrat sama dengan ini ya, luas tengah lingkaran dibagi dengan 11/7 ya. 1925 bagi 11/7. Nah, ini supaya bisa dihitung kita ubah ke bentuk perkalian, kita balik jadinya 7/11. Nah, ini kita coret, bagi 11 dapat 1, ini bagi 11 dapatnya 175 ya. Oke, kemudian kita kalikan ya. Nah, r kuadrat berarti sama dengan ini tadi 175 dikalikan 7, hasilnya adalah 1225. Maka r-nya sama dengan akar dari 1225, hasilnya yaitu 35 cm lah. Sudah ketemu nilai R-nya, baru kita bisa mencari keliling setengah lingkaran. Nah, berarti keliling lingkaran itu adalah 2πr, karena setengah lingkaran berarti setengah dikalikan 2 dikalikan pi kalikan R ya. Sama dengan ini setengah kali 2, pi-nya itu 22/7, R-nya tadi 35 ya. Kita coret, ini sama ini bisa kita coret ya. Kemudian ini 7 sama 35, ini 1, ini 5. Jadinya tinggal 22 kali 5, hasilnya yaitu 110 cm ya. Kelilingnya 110 cm atau jawabannya yang A. Oke, untuk yang nomor 12 jawabannya adalah yang A ya. Lanjut ke nomor 13. Andi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 2,2 km jika panjang jari-jari sepeda Andi 35 cm. Banyak putaran roda sepeda Andi dari rumah ke sekolah adalah, oke, kita lihat di sini untuk yang nomor 13. Ya, jadi jarak rumah Andi ya, ini ya, Andi ke sekolah itu 2,2 km. Panjang jari-jari roda 35 cm. Ditanyakan berapakah banyak putaran roda ya dari rumah Andi ke sekolah. Nah, kita cari dulu ya keliling dari roda tersebut ya, yang berbentuk lingkaran ya. Berarti rumusnya adalah 2 kalikan pi kalikan r sama dengan 2 kalikan, karena ini 35 maka kita pakai 22/7 ya, kali 35. Hasilnya adalah 44 dikalikan 5 sama dengan 220 cm. Nah, jarak rumah Andi ke sekolah 2,2 km, kita ubah ke dalam cm ya. Dari kilometer diubah ke cm itu turun 5, maka kita kalikan dengan 100.000. Hasilnya adalah 220.000 cm. Nah, untuk menghitung banyak putaran roda itu rumusnya adalah jarak dibagikan dengan keliling ya. Jaraknya tadi adalah 220.000 dibagi dengan kelilingnya tadi adalah 220 ya. Ini satuannya udah kita samakan cm ya. Maka hasilnya adalah 1000 kali atau 1000 putaran ya. Dari rumah Andi ke sekolah itu banyak putaran sepedanya ada
1000 kali putaran, atau jawabannya yang C untuk yang nomor 13. Kita lihat nomor 13, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 14. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini adalah luas juring ya. Oke, kita lihat untuk yang nomor 14 di sini. Ya. Oke, jadi luas juring itu berarti rumusnya adalah sudut yang diketahui dibagi dengan sudut satu putaran penuh dikalikan dengan luas lingkaran ya, sama dengan ini kita coret jadinya 1/6 kalikan pi r kuadrat. R-nya tadi sudah ada ya di soalnya ya, R-nya adalah 6. Maka 1/6 kali 3,14 kalikan 6, kalikan 6 ini saling coret hilang, berarti 3,14 kali 6 hasilnya adalah 18,84 cm persegi. Untuk jawaban nomor 14 adalah yang A ya. Ini jawaban untuk yang nomor 14 ya, yaitu yang A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Luas juring suatu lingkaran yang memiliki sudut 120 derajat adalah 602,88 cm persegi. Jika pi 3,14, panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah, ya ditanyakan panjang jari-jari lingkaran. Oke, untuk nomor 15 kita simak ya. Jadi luas juringnya 602,88 cm persegi. Besar sudutnya 120 derajat dan pi-nya 3,14. Ditanyakan berapakah panjang jari-jari atau R. Nah, luas juring itu rumusnya adalah sudut yang diketahui dibagi dengan sudut satu putaran penuh dikalikan dengan luas. Ini bisa kita coret ya, jadinya 1/3 ya. Luas juringnya tadi 602,88, berarti 602,88 sama dengan 1/3 dikalikan luas itu berarti kan pi r kuadrat 3,14 dikalikan r kuadrat, karena kita mau mencari R ya. Oke, maka R kuadrat sama dengan ini luas juring dibagi dengan 3,14/3. 3,14/3 itu ini ya, 3,14, 1 kali 3,14 dibagi 3. Atau sama dengan 602,88 dikalikan 3/3,14. Jadi kita balik ya, supaya bisa dihitung, ini kita balik. Oke, ini bisa kita saling coret, bagi 3,14 dapat 1, bagi 3,14 dapatnya adalah 192. Nah, sehingga R kuadratnya sama dengan 192 kali 3. Hasilnya adalah 576. Maka untuk mencari nilai R, akar dari 576, hasilnya adalah 24 cm. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Untuk yang nomor 15 jawabannya adalah yang C, yaitu 24 cm. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan latihan ulangan bab 3 paket 1 yang bagian A ya, nomor 1 sampai dengan 15. Untuk bagian B dan C serta latihan ulangan paket 2 tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya dimudahkan kita dalam belajar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan ini. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.